Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bima huwa ahluhu wa kama yanbaghi lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aktivitas mencari rezeki tentu adalah aktivitas yang lazim dilakukan oleh manusia, tidak terkecuali kaum muslimin di permukaan bumi ini. Mungkin pernah timbul pertanyaan atau soal di benak kita masing-masing, aktivitas pekerjaan apakah yang menghasilkan dan memberikan rezeki yang paling thayyib, paling baik, dan paling halal? Pertanyaan ini, pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah dan sudah dijawab oleh ulama kita. Al-Imam Mawardi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir menyebutkan setidaknya ada 3 macam golongan utama yang merupakan jenis pekerjaan yang banyak dilakoni oleh manusia di permukaan bumi ini, yang oleh Al-Imam Mawardi rahimahullah ta'ala mengistilahkan dengan usulul makasib. Beliau menyebutkan yang pertama adalah as-sina'ah, terkait dengan kerajinan, terkait dengan keahlian, pertukangan, atau dalam bahasa kita pada zaman ini kita istilahkan dengan industri. Yang kedua disebut dengan istilah ziraah, berkebun, beternak, bercocok tanam. Yang ketiga at-tijarah, perdagangan atau jual beli yang hari ini mungkin diwakili dengan aktivitas distribusi. Ini 3 jenis pekerjaan yang sepertinya tidak ada yang keluar dari 3 hal ini. Maka 3 jenis pekerjaan ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manakah yang memberikan penghasilan dan pendapatan yang paling thayyib? Tentu ulama kita berbeda persepsi, berbeda pendapat, yang nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan suatu kesimpulan yang mencerahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa industri dan pertukangan atau as-sinaah pekerjaan yang terbaik yang dilakoni oleh seseorang dengan alasan hadis Nabi atau dengan dalil hadis Nabi SAW yang sahih tentunya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala nomor 2072. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi, wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Tidaklah seseorang makan makanan apapun yang lebih baik dari makanan yang dikonsumsi seseorang dari hasil kerja tangannya sendiri. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil kerja tangan beliau sendiri. Ini alasan kenapa ada ulama yang memilih dan cenderung merajihkan bahwa pekerjaan yang sifatnya sinaah lebih baik. Karena seseorang umumnya yang jenis pekerjaan seperti ini, dia langsung bersentuhan dengan pekerjaan tersebut dan tentu butuh keahlian. Dan pada akhirnya tentu seseorang ketika bekerja merasakan lelah, dan lelah di dalam agama yang mulia ini dalam melaksanakan
suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala memberi catatan di sini bagaimana Nabi Daud, seorang raja, seorang penguasa yang memiliki fasilitas yang berhak dan boleh beliau gunakan, akan tetapi beliau memilih untuk bekerja, beliau memilih untuk menjadi pandai besi dalam kehidupan kesehariannya dalam rangka untuk bisa makan dari usaha beliau sendiri. Kemudian yang kedua, pemirsa yang berbahagia, ulama ada yang menyebutkan bahwa pekerjaan yang paling thayyib itu adalah az-zira'ah, berkebun, bercocok tanam dan yang sebagainya. Kenapa? Alasan mereka juga berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya, hadis nomor 1552, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam sebatang pohon kecuali pahala sedekah baginya ketika pohon itu dimakan, tumbuhan itu dimakan. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, kata Nabi SAW. Kemudian baginya pahala sedekah ketika tanaman itu dicuri. Wa ma akala sabu'u minhu fahuwa lahu sadaqah. Baginya pahala juga, kata Nabi kita Muhammad SAW, pahala sedekah ketika dimakan oleh binatang buas. Wa ma akalatit tayru fahuwa lahu sadaqah. Dan setiap bagian dari tanaman tersebut yang dimakan oleh burung juga menjadi sedekah bagi orang tersebut. Hadis ini dengan jelas menyebutkan bahwa manfaat seorang ketika bercocok tanam. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika memberi komentar terhadap hadis ini menyebutkan bahwa hendaknya seseorang ketika mencari pekerjaan atau melakoni suatu pekerjaan, dia melihat manfaatnya tidak hanya kepada dirinya, juga kepada lingkungan di sekitarnya. Orang yang melakukan aktivitas bercocok tanam, melakukan penanaman pohon dan yang sebagainya, dia tidak hanya mengambil manfaat bagi dirinya, juga ternyata dia memberi manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Apakah itu binatang buas atau seekor burung, bahkan mungkin seandainya ada yang mengambil tanpa izin. Maka dengan alasan ini Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menganggap aktivitas mencari rezeki yang ada hubungannya dengan bercocok tanam dan tanam menanam itu lebih baik dan lebih bermanfaat. Yang ketiga, ada ulama yang menyebutkan bahwa pekerjaan yang paling halal dan paling thayyib rezekinya adalah berjual beli atau al-bai'u. Karena kata ulama ini, alasan atau dalil yang merajihkan pekerjaan yang ketiga ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a." Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Kata Imam Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah taala, satu-satunya pekerjaan yang Allah sebutkan kata-kata halal terhadap pekerjaan itu adalah pekerjaan jual beli. Tentu ada hadis lain yang disebutkan Nabi SAW tentang keutamaan jual beli. Kesimpulannya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun pekerjaan seseorang, hendaknya dia masuk ke dalam konsep yang sangat besar dalam Islam, yaitu al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, pekerjaan seseorang, apapun yang dia lakukan, hendaknya menjadikan dia orang yang mulia secara jiwa dan mentalnya, sehingga tidak perlu meminta-minta kepada orang lain, karena dalam Islam tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang kedua, kesimpulannya dari pembahasan ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
hendaknya pekerjaan itu tidak hanya memberi manfaat bagi dirinya, juga bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Gerakan menanam pohon mungkin dianggap sepele, akan tetapi berapa banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil manfaat dari gerakan menanam pohon ataupun industri yang ada hubungannya dengan bercocok tanam. Demikian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengilhamkan kepada kita untuk memilih pekerjaan yang terbaik yang sesuai dengan passion kita dan tentu juga bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.